Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami memerlukan pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, Roh yang menurunkan firman, sekarang memberikan terang dalam hati kami, menuntun kami untuk memahami kebenaran-Mu, menuntun kami untuk menyimpannya dalam hati kami, memampukan kami untuk menjadi pelakunya, sehingga nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu diproklamasikan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita membuka 2 Samuel pasal 11. Seperti yang saya sudah sharingkan minggu lalu, bahwa minggu lalu kita mempelajari ketenangan hati Daud, keindahan Daud, dan hari ini kita membahas pergumulan Daud dengan dosa. 2 Samuel pasal ke-11 ayat pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi setelah peperangan sengit, Daud berhasil mengusir Filistin, kemudian Israel berperang kembali dengan Aram, dengan Amon, jadi peperangan terus berlanjut. Dan dalam pasal sebelumnya dikatakan saudara, Daud itu adalah raja yang berperang di depan. Jadi dia selalu memimpin pasukannya maju berperang di depan. Dan itu juga menjadi sesuatu kebiasaan dari raja-raja pada zaman itu. Di dalam peperangan mereka menjadi jenderal yang memimpin di depan. Kalau di dalam peperangan modern biasanya jenderal justru di belakang, yang maju semua anak buahnya. Jadi kalau misalnya ditembak yang mati pertama kali justru bukan jenderalnya. Tetapi dalam zaman dulu berbeda saudara. Adalah lazim bahwa pemimpin jenderal itu justru di depan, yang paling menghadapi bahaya. Dan Daud biasanya adalah pemimpin raja yang berperang di depan. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita bisa menjumpai bagaimana Daud dengan gagah selalu memimpin di depan. Nah, ayat ini adalah ayat yang memang mengekspos dengan sengaja ada sesuatu yang terjadi dalam diri Daud. Yang pertama dikatakan, pada pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju perang. Jadi misalnya musim tertentu terlalu dingin, sulit untuk berperang, maka ada waktu yang spesial di mana itu sangat efektif untuk misalnya melakukan penyerangan, invasi, dan seterusnya. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu damai, ada waktu perang. Nah, jadi di sini kita melihat ada waktu berperang. Nah, kontrasnya adalah ketika Alkitab menyatakan bahwa ini masa di mana raja itu biasanya maju perang, tetapi Daud tidak maju perang. Alkitab mengatakan dia menyuruh Yoab maju. Jadi dia tidak maju, dan dengan eksplisit Alkitab menyatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi di sini Alkitab menunjukkan ini tindakan yang tidak biasa, ini tindakan yang tidak baik bahkan. Saudara nanti akan menjumpai setelah Daud itu ditegur keras oleh Nathan, lalu kemudian dia bertobat di dalam pasal 12, apa yang selanjutnya terjadi? Dia langsung maju lagi di depan. Sebelum jatuh dalam dosa ada di depan. Masuk pasal 11 tidak maju ke depan. Pasal 12 setelah bertobat maju lagi ke depan. Berarti di pasal 11 ini Daud kehilangan disiplin. Dia kendor, dia tidak lagi bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Dia mulai terlena, tidak memikirkan lagi urusan negara yang dalam hal ini berkait dengan urusan tanggung jawab dia kepada Tuhan. Nanti hal ini berbeda dengan Uria, dikontraskan dalam pasal ini oleh Uria. Uria itu sangat peduli pada kesetiaan pada negara, kesetiaan pada rekan-rekannya, lalu memikirkan tabut Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa pulang enak-enak? Tabut Tuhan lagi di medan perang.
Saudara-saudaraku lagi berperang hidup dan mati. Panglimaku Yoab ada di sana. Saudara, itu yang dipikirkan. Tetapi Daud di sini kehilangan minat kepada pekerjaan Tuhan, kehilangan minat kepada pekerjaan urusan negara, dan dia hilang disiplin. Saudara sekalian, ada saatnya Tuhan memberikan kepada kita keberhasilan, kesuksesan, dan kenikmatan sebagai sesuatu anugerah. Tetapi jikalau kita tidak hati-hati, maka keberhasilan, kesuksesan, dan kenikmatan justru bisa membahayakan. Di dalam peperangan rohani, beberapa tulisan Puritan mengatakan bahwa kita bisa jatuh dan itu bisa menjadi iblis punya senjata, devices-nya setan, baik itu penderitaan, tetapi juga kesuksesan. Kita melihat bagaimana Salomo juga jatuh dalam pola ini. Di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, di tengah-tengah kesuksesan yang sangat besar, dia akhirnya tergoda. Sehingga akhirnya hatinya yang tadinya sepenuhnya untuk Tuhan, menjadi divided heart. Hatinya terbelah. Karena hatinya terbelah kepada Tuhan, maka hasilnya adalah kerajaannya terbelah. Jadi saudara sekalian, kesuksesan membuat Daud menjadi kendor, menjadi tidak disiplin, tidak lagi menjalankan pekerjaan Tuhan, tidak lagi memikirkan negara. Dan pada waktu seseorang disiplinnya kendor, dia gampang dan rentan jatuh dalam dosa. Daud pelan-pelan mulai melanggar firman Tuhan. Tidak melawan hukum, tapi melawan firman Tuhan. Seorang raja secara legal wajar dong punya istri banyak. Tetapi Tuhan mengatakan jangan kamu seperti bangsa yang lain. Jangan kamu menjadi raja yang punya istri banyak. Tuhan mengatakan begitu. Daud tidak peduli. Nanti dengan Batsheba, istri Daud ada 8. Belum nanti gundik-gundiknya banyak. Saya tidak melanggar hukum. Ya, kamu tidak melanggar hukum. Tapi sebagai raja, kamu tidak ketat memelihara firman Tuhan. Legal, tetapi tidak sensitif terhadap dosa. Saudara, maka pelan-pelan dengan segala kenikmatan, dengan segala kekendoran, tidak disiplin, akhirnya seseorang itu bisa tidak lagi sensitif terhadap dosa. Jadi istilahnya desentifikasi, tidak lagi sensitif. Jadi misalnya seorang anak sekolah, saudara, pertama kali dikasih tahu tidak boleh nyontek. Pertama kali mau nyontek, hatinya tuh deg-degan luar biasa, ketakutan dan sebagainya. Lalu kemudian pulang merasa bersalah, ini nilai bukan hasil saya mencuri karya teman. Terus dikasih tahu, dikasih nasihat. Ini kita zaman itu semuanya saling meniru loh. Masa di sekolah diajari harus egois? Justru kita harus kerjasama. Kamu lihat banyak perusahaan karena meniru produk lain itu sukses. Jadi daripada kamu diajarkan milik sendiri-sendiri, belajar meniru itu baik. Ya saudara mesti lihat konteksnya ya. Pada saat kita perlu belajar meniru, ya kita meniru. Ada saatnya kita belajar meniru. Seorang pelukis sebelum melukis karya sendiri perlu mengkopi lukisan yang lain. Ada saatnya kita mengkopi, ada saatnya kita belajar. Guru waktu memberi instruksi, murid mengkopi. Tapi ada waktunya ujian integritas, tidak bisa dicampurkan kehidupan itu. Nah dia keracunan nih, iya ya, gimana sih diajarin egois, harus berbagi. Justru saya harus minta teman membagi kepada saya, yang saya lakukan benar. Makin lama makin tidak sensitif, saudara. Lah kalau sudah dalam sekolah sudah biasa begitu, nanti dalam pekerjaan juga begitu. Ambil karya temannya, bilang karya saya, namanya plagiat, saudara. Ya, plagiat biasa semuanya dan sebagainya. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat serius dalam dunia akademik, melakukan plagiarisme. Nah saudara sekalian, maka orang menjadi tidak sensitif terhadap dosa. Di Indonesia ini saudara sekalian, begitu banyak orang-orang akhirnya kalau itu dilembagakan, bayangkan saudara, SD nyontek, SMP nyontek, lalu kemudian SMA-nya nyontek, jadi dokter nyontek saudara. Lulus kedokteran anatominya nyontek. Gak heran operasi bisa ada gunting ketinggalan di dalam. Mungkin dia lagi di situ bingung mau nyontek siapa gitu. Lalu kemudian gak tahu mau buka buku mana dan sebagainya. Sehingga akhirnya gunting bisa ketinggalan di dalam. Jadi saudara sekalian, dunia ini memerlukan integritas. Dan dunia ini memerlukan disiplin.
Kita tidak boleh melakukan kebiasaan berdosa sampai akhirnya desensitif, lalu kemudian menjadi rileks. Ya, tenang sajalah. Kamu diajari apa sih di dunia ini, di gereja, di masyarakat? Suruh disiplin, rileks sajalah, kita nikmati. Kekristenan juga sesuatu yang kita nikmati, bukan? Kehidupan Kristen, apa itu kekristenan? Suruh saat teduh, suruh baca buku, suruh berdoa, suruh ikut pemahaman Alkitab, suruh ikut ini, suruh ikut itu. Apa itu? Suruh ngafalin ayat anak sekolah minggu. Orang tuanya ngelihat anak saya sudah belajar dari Senin sampai Jumat. Hari Minggu masih suruh ngafalin Alkitab. Sudah, gak usah sekolah minggu. Sekolah minggunya nanti aja waktu gak ngafalin. Gitu ya. Jadi tidak perlu disiplin. Relaksasi, lalu akhirnya Daud juga melakukan rasionalisasi ketika dia berdosa. Saudara, Alkitab berbicara mengenai pentingnya tertib hidup. Tertib hidup istilah dari Paulus dalam perjanjian baru. Ini bicara mengenai disiplin. Disiplin itu enkratia dalam bahasa Yunani. Memerintah diri sendiri. Saya bisa mengatur, saya bisa memerintah diri sendiri. Disiplin itu tidak alamiah bagi natur kita berdosa. Disiplin tentunya sesuatu yang adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tetapi bagi natur kita yang berdosa, disiplin itu tidak alamiah, saudara. Kita makhluk yang cenderung malas dan tidak mau untuk disiplin. Saudara, pada waktu pandemi kan ada orang mengatakan sekolah nggak akan laku, kampus akan tutup. Kenapa? Karena sekarang semua online. Semua sekarang channel YouTube banyak. Saudara sekalian, faktanya apa? Setelah selesai pandemi, orang tua itu kan mengirim anaknya ke sekolah karena bilang nggak kuat ngadepin gitu. Dan banyak yang mengatakan saya bisa lebih mengerti perasaan guru gitu. Saya ngadepin 2 atau 3 aja di rumah kayak begini, apalagi ngadepin 10 atau 20 di sekolah begitu ya. Nah saudara, saya membaca satu buku seorang ahli ekologi media dan juga seorang yang juga dapat doktor dalam bidang pendidikan, namanya Neil Postman. Dia mengarang satu buku yang judulnya sangat menarik, ambigu ya, The End of Education. Itu bisa tujuan pendidikan tapi juga bisa berakhirnya pendidikan. Dan dia mengatakan itu padahal kira-kira sudah 20-30 tahun yang lalu. Di zaman sebelum internet, pada waktu itu TV sudah canggih. Dia mengatakan begini, kalau misalnya TV itu sudah ada 1000 channel lah atau 100 channel, pokoknya banyak. Dari 1000 channel, 500 channel itu adalah channel pendidikan. Semuanya, saudara mau belajar apapun, dari ilmu sosial, ilmu pasti, ilmu apapun ada semua. Yang 500 channel hiburan. Anak saudara dikasih channel TV 1 bulan. Dia kira-kira buka channel pendidikan apa channel hiburan, saudara? Apa bisa? Coba ya kamu setiap hari jam 7 sampai jam 10 filsafat politik. Ya, jam 10 sampai jam 12 kamu buka mengenai kalkulus gitu kan ya. Apa bisa kayak kira-kira kayak begini saudara? Yang dibuka adalah channel masak lah, channel ini, kuliner, apa segala macam begitu kan. Kenapa kita perlu structure? Kenapa kita perlu orang lain? Kenapa kita perlu dibentuk? Ya, ada kebijakan dari gubernur yang kontroversial bukan? Saya tidak mau menanggapi benar atau tidaknya. Tetapi dia kirim anak-anak yang nakal itu kemana saudara? Ke barak militer begitu. Itu menjadi pro dan kontra. Tetapi segi cara bernalarnya adalah anak yang unstructured. Saya mau kasih sebuah structure. Saya mau kasih sebuah disiplin. Mengenai bagaimana cara pendisiplinannya itu bisa didiskusikan. Tetapi yang pasti adalah disiplin itu perlu saudara. Structure itu perlu. Dan problem manusia justru adalah meskipun itu sangat sederhana, kita nggak ada itu. Logika sederhana. Kalau seorang anak menyisihkan waktu 1 atau 2 jam saja di dalam 1 minggu untuk belajar flute, maka dalam 3 tahun dia sudah bisa melayani di gereja, bukan? Faktanya adalah anak itu seumur hidup gak bisa main flute. Kenapa? Karena konsisten menyediakan 2 jam atau 3 jam 1 minggu itu tidak alamiah. Kadang-kadang orang perlu yang namanya les, perlu namanya structure, dipaksa, kalau enggak disuruh push up sama gurunya kalau perlu gitu ya. Ayo kamu kalau begini ya, didenda, ya kan, diapakan. Kalau olahraga misalnya suruh push up dan sebagainya.
Itu structure, saudara. Kenapa? Karena kita pada dasarnya tidak disiplin. Jadi saudara sekalian, semenjak kecil kita didisiplin, kita dibiasakan untuk disiplin, meskipun kita tidak suka. Saudara ingat pada waktu TK, waktu SD kita disuruh masuk bangun pagi. Itu diajarkan structure. Harapannya waktu nanti kuliah S1, S2 kerja itu strukturnya sudah kebentuk. Sayangnya kadang-kadang tidak juga ya. Tapi kan namanya kuliah dan kerja tidak ngurusin bagaimana saudara bangun. Itu urusan struktur waktu kecil. Nah dari kecil kita sudah diajarkan. Dan dengan demikian Alkitab mengajarkan kita tuh perlu menyangkal diri. Dunia mengajarkan janganlah, alamiah saja, lakukan yang alami, turuti kata hatimu. Alkitab mengatakan enggak loh. Kalau kita menuruti alamiah kita, problemnya alamiah kita berdosa. Kita justru perlu penyangkalan diri. Kita perlu meskipun tidak menyenangkan. Karena disiplin sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Di belakang keberhasilan orang yang besar ada disiplin yang tinggi. Bahkan ketika saudara memupuk cinta dalam pernikahan juga perlu disiplin, bukan? Lihatlah buku-buku termasuk buku rohani mengenai komunikasi pernikahan dan sebagainya. Saudara akan melihat di situ satu hal yang penting. Lawan daripada hal itu adalah kemalasan. Dan yang dipentingkan adalah disiplin di dalam memupuk kasih di dalam pernikahan. Di dalam dunia sekolah, dalam dunia kampus, disiplin tentu saja perlu. Di dalam dunia pekerjaan, disiplin segalanya. Etos kerja yang buruk itu sangat berbahaya, saudara. Saudara sekalian, orang kalau kita lihat ya, satu perusahaan, etos kerjanya enggak benar, disiplinnya enggak benar, semuanya juga enggak benar. Satu anggota kita, saya pernah diajak pergi ke perusahaannya, lalu di situ tertulis saudara, ada besar-besar ditulis, datang kira-kira berapa menit ya, 15 menit atau berapa menit sebelum waktunya. Itu etos kerjanya dia, dan itu pimpinannya betul-betul melakukan saudara. Kalau beliau rapat baik di gereja mau dimanapun jamnya sekian paling tidak minimal 15 menit sudah muncul. Nah itu disiplin saudara. Sampai tua tetap dijaga, tidak kendor. Nah dengan demikian dia berani tulis di situ sehingga seluruh anak buahnya harus ikuti. Di belakang kesuksesan, di belakang ada banyak hal yang indah. Di situ ada disiplin yang tinggi. Banyak orang yang mengakui pendeta Stephen Tong adalah pendeta yang memiliki banyak bakat, tetapi mungkin masih sedikit, khususnya bagi saudara yang baru bergabung yang memahami, Pak Stephen Tong adalah seorang yang sangat disiplin. Apalagi kalau saudara ketemu Pak Tong sebelum misalnya beliau kakinya lemah ya, jadi waktu beliau masih bisa aktif dan sebagainya, saudara akan lihat sangat disiplin sekali. Saya pada waktu masih kuliah, mau pergi speak, Pak Tong ngajar, habis ngajar langsung pergi pimpin speak. Pada waktu kita mau keluar, saya sama pendeta Anton mau cegat taksi, Pak Stephen Tong keluar dari kampus ya, naik mobil. Mau kemana? Mau ke speak Pak Tong. Naik apa? Naik taksi. Ikut saya gitu. Ya sudah kita masuk gitu kan. Saya pulang ke rumah sebentar, ganti baju, lalu kemudian kita langsung pergi. Baik Pak Tong. Pak Tong pulang ke rumah, lalu kemudian turun, kita diajak masuk. Pak Tong ganti baju, cepat keluar, duduk meja makan, makan, 5 menit gitu kan ya. Saya kira mungkin maksudnya cepat, benar loh saudara, Pak Tong hitungin loh. Di tengah-tengah mau itu salah satu anak Pak Tong datang lalu mengatakan, Pak boleh ikut nebeng, ikut speak. 2 menit makan, habis itu ikut Papa, 2 menit. Dengar saudara, salah seorang pernah cerita, kalau Papa sudah bilang lewat itu, sudah di mobil, enggak ada, Papa benar-benar pergi gitu. Disiplin sekali, jadi benar-benar 5 menit saudara. Setelah 5 menit pergi ke mobil, cuma kan masalahnya Pak Tong tuan rumah yang baik, ngambilnya makanannya kebanyakan saudara. Bagi porsi saya, dan itu perjuangan menghabiskan dalam 5 menit gitu ya. Gimana caranya 5 menit, saya sama pendeta Anton waktu itu, udah selesai terus duduk di situ. Nah suatu ketika di Singapura, waktu itu ada juga almarhum Pak Yosep Cakra, Pak Tong bilang, bangunkan saya 4:45, jam 5 pagi sudah harus berangkat. Nah saudara, Pak Tong kan tidak ada handphone, dia tidak ada alarm. Dan beliau tidak biasa bawa jam weker kemana-mana bukan.
Nah saya yang ada handphone, bangunkan saya 4.45. Baik Pak, gitu. Terus kemudian Pak Tong masuk kamar, saya bilang sama almarhum Pak Yosep, Pak, apa enggak ini ya, kecepatan ya 4.45 ya, nanti kalau Pak Tong enggak siap gimana? Apa mending Pak Yosep ketuk lagi bilang saya bangunkan 4.30 aja. Takutnya mepet loh Pak. Pak Yosep ketawa. Dia bilang, kamu belum pernah ikut Pak Tong. Sudah pokoknya bangunkan aja 4.45. Kamu nanti lihat sendiri besok. Kenapa Pak? Udah Pak Tong kayak tentara, lihat aja gitu. Ya Pak, saya iya aja. Beliau yang sudah sering ikut Pak Tong, saya baru pertama kali. Benar sudah tidur gitu ya. Lalu besoknya bangun, saya sudah siap-siap. 4.5 kurang seperempat saya ketuk pintu Pak Tong. Tok-tok, Pak Tong sudah bangun. Dia buka pintu. Terima kasih. Tunggu saya sebentar ya. 10 menit saya keluar. Tutup pintu. Saya sama Pak Yosef sudah di luar. Dengar suara Pak Tong mungkin mandi dan sebagainya. 10 menit betul-betul dia keluar. Kalian semua sudah siap? Sudah siap Pak Tong. Mari kita berangkat. 5 kurang 5. 10 menit saya keluar. Betul 10 menit keluar. Saya mulai pikir, iya ya ini bukan cuma masalah pinter khotbah loh. Ini juga berkait dengan bagaimana disiplin kehidupan. Saudara, setiap Sabtu semua hamba Tuhan ikut pembinaan, visi, misi dan sebagainya. Setiap Sabtu tidak kendor. Pak Tong mau capek bagaimanapun datang, langsung datang kasih pelatihan. Tidak pernah kendor dari dulu sampai sekarang. Kadang kalau saya tanya, Pak Tong nggak capek? Pertanyaan yang pasti dijawab, ya capek lah, kau jicap dan sebagainya gitu kan Pak Tong begitu. Tapi maksudnya begini saudara, dia selalu ajarkan, kamu itu jangan pernah status quo, kamu jangan pernah berhenti. Karena ketika kamu berhenti disiplin, ketika kamu tidak mengejar, itu kamu akan mundur. Jadi kamu tidak boleh kendor, tidak boleh kendor, disiplin tidak boleh kendor, semangat tidak boleh kendor, pikiran tidak boleh kendor. Saya bilang, ya tapi kan sekarang Pak Tong udah usia segini, mau bikin ini, mau bikin itu, apa enggak stres Pak Tong? Dia bilang, saya kalau mau berhenti sekarang hidup saya enak sekali. Saya tinggal menikmati apa yang saya tabur, tapi saya dipanggil Tuhan untuk men-challenge zaman dan men-challenge diri. Zaman saya tantang, diri saya tantang, enggak boleh kendor. Saudara, ketika menggumulkan perkataan-perkataan itu lalu melihat dalam 2 Samuel pasal 11, kita mulai merenungkan kaitannya. Disiplin itu perlu, tidak boleh kendor, tidak boleh merasa nyaman, harus menantang zaman, harus menantang diri. Kita harus punya disiplin, punya visi, mengingat kembali spirit semula. Saudara sekalian, dalam Efesus pasal 6 ayat 4, Paulus mengingatkan, hai orang tua, khususnya papa, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Nah saudara, banyak orang tua berpikir, oh saya tidak boleh membangkitkan amarah di hati anak saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Supaya tidak marah ya dibiarkan. Supaya tidak marah dimanjakan. Supaya tidak marah dibuat nyaman. Supaya tidak marah berikan kebebasan. Saudara salah saudara. Kita tidak memahami apa yang Alkitab maksud. Ketika saudara membaca Efesus pasal 6 ayat 4, Paulus mengatakan, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Tetapi, nah berarti ini kan solusinya. Berikan dia disiplin dari Tuhan. Membangkitkan amarah dalam hati anak berarti memberikan disiplin yang salah. Entah disiplin terlalu keras atau sama sekali tidak memberikan disiplin. Itu namanya over atau under disiplin. Jadi justru bagaimana kita tidak membangkitkan amarah di hati anak, yaitu dengan mendisiplin dalam Tuhan, disiplin yang benar. Jadi saudara sekalian, terlalu mendisiplin atau salah mendisiplin dengan tidak melakukan disiplin justru akan menghancurkan anak. Saya ambil contoh saudara, under disiplin ya. Apa itu under disiplin yang membuat anak marah? Anak dibesarkan tanpa aturan yang konsisten dari orang tua. Aturannya tidak konsisten, ini under disiplin saudara. Jadi orang tua itu peraturan di rumah itu berubah-ubah semau dia. Kadang anak pegang gelas enggak dimarahi, pegang gelas bisa dimarahi. Kadang pegang ini tidak dimarahi, kadang pegang itu bisa marah dan marahnya bisa ekstrim. Nah anak bingung saudara. Nah yang benar mana? Kemarin dimarahi, sekarang tidak dimarahi. Kemarin dimarahi, sekarang dipuji. Nah karena bingung anak-anak belajar sesuatu. Oh, tidak penting sesuatu itu benar atau salah.
Yang penting adalah orang tuaku marah atau tidak. Wah, ini kalau sudah masuk tahap ini celaka. Tidak penting sesuatu itu benar atau tidak. Yang penting adalah apakah orang tuaku itu marah atau tidak. Karena kalau dia marah beringas, saya menjadi susah. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat dia stabil. Kadang dia marah, kadang dia tidak. Dan tidak tahu ada aturan yang jelas. Nah, saudara sekalian, ada juga keluarga yang rumahnya itu seperti dibuat seperti pabrik peleburan baja atau kimia prosedurnya. Saudara, kalau pabrik kayak peleburan baja, pabrik kimia yang ada daya ledak atau apa, wah itu prosedurnya itu banyaknya minta ampun saudara. Banyak sekali, rumit sekali. Kenapa? Karena berbahaya. Kalau tidak hati-hati bisa membahayakan seluruh karyawan. Maka mungkin sampai nyalakan saklar jam berapa aja ada aturannya saudara. Jadi kalau training karyawan itu kapan dinyalakan, kapan dimatikan atau apa, itu harus ada saudara. Gak bisa protes, nyalakan tombol on off aja kok mesti dibikin aturan. Gak bisa, itu harus. Tapi kalau rumah tangga dibikin kayak begitu, kira-kira bagaimana saudara? Anak bingung. Di Taman Eden itu peraturannya cuma satu, jangan makan. Terus Tuhan kasih 10 concise. Ya kan, 10 hukum Tuhan. Kok mama bikin 1000 ya gitu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau ini begini, kemudian ada layernya lagi. Nah, ini bisa menjadi over disiplin, tapi juga bisa menjadi under disiplin. Kenapa under disiplin? Karena peraturannya banyak, papa mamanya suka lupa. Jadi ketika anak melakukan, papanya mikir, "Mah, yang ini bagian ini boleh apa tidak ya? Saya agak lupa loh Pak, coba lihat catatanku hilang loh gitu kan ya." Jadi karena begitu akhirnya justru jadi under disiplin saudara. Sehingga dengan demikian akhirnya anak belajar, oh kalau begitu yang penting adalah kembali ke pertama, mood orang tua seperti apa. Under disiplin saudara. Jadi disiplin itu sesuatu yang penting, disiplin adalah sesuatu yang diperlukan saudara. Meskipun disiplin seolah-olah memaksa, maka dengan kesadaran itu saudara, kita perlu pikirkan bagaimana kita sebagai anggota gereja, dalam kerohanian disiplin juga perlu. Semua orang mau imannya kuat seperti Paulus, kuat dalam menghadapi kesulitan, mau kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam setiap situasi. Tetapi kita tidak mau disiplin. Kita mau menjadi jemaat yang nyaman, yang dimanja. Kita mau anak kita susah, kita mau anak kita kuat, kita mau anak kita bukan jadi generasi stroberi, kita mau anak kita tangguh, tapi kita sendiri tidak mau didisiplin. Dan bukankah kita semua setuju saudara? Begitu banyak kegagalan mendisiplin anak, dimulai dari ketika orang tua tidak sanggup mendisiplin dirinya sendiri. Seringkali seperti itu saudara. Kita sendiri tidak bisa mendisiplin diri kita, tapi kita mau mendisiplin anak. Kita sendiri tidak bisa bangun pagi, kita mau anak bangun pagi. Jadi ketika kita bangun, jam berapa sekarang? 6:30, marah. Kenapa kamu baru bangun? Lah papa sendiri juga belum bangun. Maksudku kamu bukan aku. Ya gak bisa begitu kan saudara. Jadi kegagalan kita seringkali menjadi kegagalan anak. Kenapa kamu gak baca Alkitab? Biasanya kan sama papa. Lu gak boleh tergantung papa, kalau papa lupa ya kamu harus. Loh, anaknya bingung gitu. Lah, papa boleh lupa, aku juga lupa sih gitu ya. Jadi saudara sekalian, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita melakukan disiplin, mari kita tidak kendor. Kita tidak membiarkan diri kita itu menjadi lengah. Daud 1 kali lengah saudara. 1 kali dia, aku gak mau perang ngapain. Capek, sudah di sini aja, biar Yoab saja. Disitulah ada kesempatan dia akhirnya lemah dan jatuh dalam dosa. Mari kita sekarang lihat ayat 2 dan seterusnya saudara. 2-4, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Daud naik ke sotoh dan dia tidak menjaga matanya. Peristiwa dia melihat Batsheba
sesuatu yang terjadi kebetulan. Dia bukan seorang penguntit. Dia bukan seorang yang punya keinginan yang tidak benar. Itu terjadi dengan sesuatu yang mungkin kebetulan. Tetapi problemnya adalah dia tidak menjaga matanya. Dia tidak menjaga hatinya. Dia langsung terus melihat dan akhirnya terpikat oleh keinginan. Saudara, ini bukan sekedar masalah seks. Nanti kalau saudara membaca dalam pasal 12, di situ Tuhan marah sama Daud. Dan Tuhan mengatakan, kamu itu menantang saya. Kamu itu menghina saya, kata Tuhan. You despise me. Kenapa? Karena saya sudah memberikan semuanya kepadamu. Tuhan mengatakan, Daud, saya urapi kamu jadi raja. Saya lepaskan kamu dari tangan Saul. Saya memberikan harta Saul kepada kamu. Saya memberikan semuanya Israel kepada kamu. Masih kurang, minta sama saya. Kenapa kamu tidak puas? Nah, ini problemnya, saudara. Problemnya di situ. Kenapa kamu more, dan more? Sudah punya istri 7, sudah punya gundik, masih mau lagi. Kapan kamu puas? Kamu menghina saya. Ketidakpuasan kita menghina Tuhan. Bukankah aku sudah memberi kepadamu? Bukankah aku sudah menunjukkan kebaikan padamu? Kenapa kamu tidak puas? Saudara sekalian, Daud tidak menjaga matanya. Dia melihat Batsheba yang sedang mandi. Ini bukan mandi biasa seperti orang menjaga kesegaran, kesehatan seperti sehari-hari, saudara. Tetapi Batsheba sedang melakukan ritual dalam Imamat pasal 15 ayat 28 sampai 30. Ini muncul di ayat 4, saudara ya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Jadi ini mandi ritual. Nah, biasanya di tempat pemandian yang namanya mikveh atau sebutannya mikef ya. Mikeh ya. Nah, mikveh atau mikeh ini adalah sebuah tempat pemandian yang khusus untuk menajiskan diri. Nah, biasanya orang baru melahirkan atau orang haid. Nah, itu dianggap najis dan perlu ditahirkan. Jadi dia mesti masuk ke air, lalu ada ritual di situ, seluruh tubuhnya harus terendam air, lalu kemudian setelah itu dia mengikuti ritual yang lain. Dia harus tunggu dulu haidnya selesai, lalu kemudian menghitung 7 hari dilebihkan, lalu di hari ke-8 dia melakukan ini, mandi ini di sini, kemudian dia membawa 2 ekor burung, merpati atau tekukur ke imam. Nanti imam akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah itu dianggap tahir. Nah, ironinya saudara, setelah tahir berdosa sama Daud. Sangat ironi sekali. Jadi dikatakan ini orang baru selesai melakukan ritual melepaskan kenajisan. Lalu kemudian berdosa dengan Daud. Mungkin dia dipaksa juga. Seorang raja mau bagaimana melawan. Persis kayak seperti Esther, saudara. Dibawa masuk kepada istana. Dia bisa apa? Dia bisa melawan? Tidak mungkin melawan. Kita gampang ngomong, Esther kenapa nggak milih mati saja? Waduh, tunggu dulu gitu ya. Tidak semua orang punya sikap seperti itu. Mungkinkah Esther sudah punya tunangan? Bisa jadi. Mungkinkah Esther mau punya rencana menikah? Bisa jadi. Tetapi fakta bahwa Esther diambil Ahasiweros, dia tidak bisa pilih, saudara. Dia harus masuk ke dalam istana. Demikian juga dengan Batsheba. Mungkin sekali dia tidak bisa menolak karena power Daud yang begitu besar. Apalagi dia adalah anak dari seorang bawahan Daud. Jadi ini adalah orang-orang di dalam lingkarnya dia juga gitu. Suaminya juga adalah orang yang sangat loyalis, garis keras kepada Daud. Jadi saudara sekalian, di sini mungkin Batsheba tidak punya pilihan, tetapi tetap dia berdosa. Nah, saudara mungkin ada yang berpikir, kenapa kok haid itu najis? Haid kan sesuatu peristiwa yang alamiah. Apakah haid itu dosa? Loh, semua wanita ketika sudah pada usianya, mereka melakukan haid. Kenapa dianggap najis? Harus melakukan ritual. Kenapa ketika melahirkan harus ada ritual untuk membersihkan kenajisan? Saudara, najis di sini bukan najis secara moral, saudara ya, dalam pengertian dia melakukan dosa sehingga dia kotor, tidak. Tetapi najis di sini dikaitkan dengan sebuah simbolis yang penting, yaitu apa, saudara? Ingat, Tuhan berkata, di dalam darah ada kehidupan. Nah, ini nanti akan
dipakai untuk menggambarkan darah Kristus yang dialirkan. Dalam darah ada kehidupan. Ketika darah itu keluar, berarti lambang apa saudara? Lambang kematian. Ketika seseorang haid, mengeluarkan darah. Ketika seseorang melahirkan, mengalirkan darah. Maka dianggap sesuatu yang melambangkan kematian. Sesuatu yang mati tidak bisa menghadap Allah yang hidup. Dia harus ditahirkan. Harus ada darah yang lain yang diberikan, baru dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini sebetulnya ada sebuah pendidikan dari Tuhan, mempersiapkan hati orang Kristen, menunjukkan begini, tidak semua orang bisa menghadap Tuhan. Tak bisa. Ada jarak antara Tuhan dengan manusia, dan manusia berdosa, manusia diingatkan oleh dosanya. Jadi kenajisan di sini adalah sebuah pendidikan mengingatkan bahwa manusia berdosa tidak bisa menghadap Allah yang mulia. Sehingga perlu nanti dibersihkan oleh ritual dan ada darah yang harus ditumpahkan, nanti itu menunjuk pada darah Kristus, baru dia bisa menghadap Allah. Dan di sini kita melihat kontrasnya, Alkitab mencatat setelah dia melakukan upacara kenajisan, dia berdosa. Memang saudara-saudara sekalian, ritual tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Hanya pribadi Kristus yang menyelesaikan dosa. Kemudian kita melihat ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat ke-13. Masalah mulai muncul saudara, karena ayat kelima Batsheba mengatakan, aku mengandung. Aku mengandung. Wah, Daud mulai pikir, gimana ini ya? Batsheba mulai mengandung. Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah affair. Ini akan menjadi skandal yang menghancurkan reputasi saya sebagai Raja Shalom. Reputasi saya bisa hancur kalau begitu. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja mengaku. Mengaku dia berbuat dosa. Mengaku dia melakukan kejahatan. Mengaku dia seorang raja yang kilaf, seorang yang jahat, seorang yang membutuhkan pengampunan. Yang kedua, yang dia pilih, melakukan manipulasi situasi. Manipulasi saudara. Bagaimana menutupi, bagaimana menyelamatkan dengan berbagai macam cara. Nah saudara, kita lihat kontras di sini. Semua orang Israel pergi berperang. Tabut perjanjian ada di depan. Inilah pekerjaan Tuhan, ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan mengikuti kehendak Tuhan. Semua anak buahnya gigih berjuang bagi bangsa. Daud sibuk gimana caranya tidak ketahuan hamil. Betapa menakutkannya dosa itu saudara. Dosa akan menghancurkan orientasi hidup kita. Dosa membuat kita tidak lagi fokus pada pekerjaan Tuhan. Dosa tidak membuat kita fokus pada keluarga ataupun hal yang penting. Tetapi hanya fokus pada bagaimana memanipulasi, menutupi dosa demi dosa. Daud pikir dia cerdas. Daud pikir dia hebat. Maka dia menggunakan kepintarannya. Ini bisa beres ini. Suruh suaminya pulang, kumpul istrinya bentar. Nanti dikatakan, oh memang lahiran. Ya memang sama suaminya kok. Gampang. Panggil Uria pulang. Uria dipanggil saudara. Uria mungkin bingung saudara. Loh lagi perang. Uria pulang. Kenapa? Dipanggil raja. Hah? Pulang Yerusalem? Iya. Siapa aja? Kamu aja. Hah? Ya udah saya pulang gitu. Pulang gitu. Terus datang tanya. Uria. Halo raja siap. Gimana perang? Oh situasi begini-gini. Kamu baik-baik aja gitu. Gini raja, ini kita ada kesempatan menang gini. Sudahlah, capek ya. Pulang sana cuci kaki. Ya kan? Dikatakan, pulang cuci kakimu gitu. Hah? Terus gimana raja? Ya udahlah, santai-santai lah, udah nikmati aja ya. Udah pulang gitu. Mungkin Uria bingung, apa-apaan sih ini? Pulang, saya ceritain gak minat, suruh pulang cuci kaki gitu kan ya. Ya udah dia keluar. Keluar, dia tidur depan istana. Dilaporin. Tuan, Uria tidak pulang. Hah? Jadi gimana? Tidur di depan. Loh, panggil kan? Saudara, Uria ini adalah termasuk dalam 2 Samuel 23, termasuk 30 pahlawan Daud. Ini manusia langka, saudara. Ini orang-orang hebatnya yang setia sekali sama Daud. Nanti ada namanya Triwira yang mirip Samkok gitu ya saudara ya. Saudara tahu waktu Liu Bei kepingin minum air terus kemudian anak buahnya menyeberang melewati sekian banyak waktu
waktu anaknya ketangkep ya, salah satu misalnya Lupe anaknya ketangkep siapa tuh tombak tipe Chow Yun ya. Chow Yun itu gendong satu anak menyeberangi semua, lalu kemudian anaknya diserahkan kepada Liu Pei sampai dia akhirnya banting. Kenapa? Karena dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa mengorbankan jenderal sesetia ini demi anakku. Nah ini ceritanya Triwira ini kan menyeberang, ambil air di sumur, melewati garis musuh, cuman kasih minum Daud. Daud akhirnya tidak berani minum. Bagaimana mungkin aku bisa minum air yang membahayakan anak buahku yang demikian setia dan gagah berani. Jadi ada keagungan-keagungan dalam diri Daud. Nah dalam 2 Samuel 23 ada 30 pahlawan. Misalnya Isi Baal melawan 800 orang. Ini kan orang spesial saudara. Saudara ada yang pernah fight lawan 800 orang gitu ya. Separuh tempat ini loh saudara gitu ya. Gimana caranya gitu. Eliasar membunuh banyak orang Filistin. Perang tuh sampai katanya capek gak bisa ngangkat tangan karena udah begitu banyak yang mati dibunuh sama dia. Wah mungkin bayangin saudara, orang juga mau maju udah serem. Darah semua gitu ya, udah orang begini, wah seorang yang luar biasa. Terus kemudian dicatat Abisai melawan 300 orang. Ini ngeri-ngeri saudara gitu ya. Ini manusia apa begini? Jadi bukan cuman legenda Wang Fei Hung itu saudara, ini ada legenda-legenda yang juga luar biasa gitu. Benaya saudara, turun lobang di musim dingin, ya dia gelut sama singa menang saudara. Bukan cuma Simpson. Jadi kita melihat ini 30 orang ini manusia-manusia yang ajaib-ajaib dan di situ ditulis Uria orang Het. Ini aset saudara. Orang penting, aset negara, loyalnya super kepada Daud dan integritasnya tinggi. Tapi yang di otak Daud adalah gimana manipulasi dia. Dan nanti kalau perlu bagaimana membunuh dia. Dosa membuat orang tidak lagi berpikir benar dan jernih. Dosa mempengaruhi tempat kerja. Saudara jangan pikir ya, oh yang penting saya kerja profesional di luar tempat kerja terserah. Banyak perusahaan sangat mementingkan integritas dari karyawannya. Ada tempat-tempat kerja ketika karyawannya suka affair ke sana, dia tidak bisa terima, tidak bisa. Kenapa begitu saudara? Berarti perusahaan itu percaya bahwa integritas itu penting. Ketika kamu di luar berbuat dosa, itu akan mempengaruhi performa kamu, mempengaruhi integritas kamu. Kamu mempermainkan Tuhan, mempermainkan segala sesuatu di luar. Ketika kamu masuk, kamu akan memakai itu. Fokusmu bukan lagi masalah moral, bukan lagi masalah integritas, bukan masih kejujuran, bukan kedisiplinan. Otaknya cuma bagaimana memperkaya diri atau lepas dari kesulitan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga mesti memahami bahwa kita perlu integritas, kita perlu loyalitas. Dosa merusak semuanya. Uria ini seorang yang mempunyai kode etik yang sangat tinggi, mempunyai solidaritas yang tinggi. Sudahlah, pulanglah, tidur sana, dipanggil lagi kan. Kamu kan capek, udah habis perang, pulanglah sama istrimu sebentar sana. Dia langsung ngomong saudara. Itu tabut perjanjian masih di sana. Masakan saya pulang tidur sama istri saya? Masakan saya mengkhianati mereka? Nah yang benar siapa saudara? Yang benar kan Uria saudara. Lah Daud, kamu gak peduli sama mereka, kamu masih santai-santai. Malah Daud mengatakan, gak harus kayak begitulah. Mungkin, ya gak ada saudara, tapi mungkin dia ngomong, gak usah terlalu ekstrim lah. Gitu. Nyantai dikit boleh lah. Ini raja yang sudah kehilangan identitasnya. Lalu intinya 3 hari ditahan, 3 hari Uria tidak balik. Jadi saudara di hari kedua saja begitu dia keluar langsung pesuruhnya Daud bawa Uria ya dapat gift dari raja. Hah? Nih giftnya silakan dinikmati di rumah ya. Uria pasti bingung. Ini raja ada apa ya? Kok aku dipanggil dikasih gift gitu kan? Hari ketiga dikasih anggur. Ayo mabuk Uria. Pikir kalau mabuk pulang. Mabuk ya tetap di situ saudara. Gitu. Wah Daud kesel sekali. Dia kesel. Kenapa anak buahku beres? Kenapa punya anak buah bisa setia kayak begini? Kenapa punya anak buah bisa punya kode etik kerja kayak begini? Kenapa sih kamu gak sedikit menyimpang? Ini gimana sih dunia begitu ya? Ya memang begitu saudara. Kita melihat di perusahaan-perusahaan bahkan di negara.
Kalau pimpinannya sudah nggak benar, punya anak buah benar, itu kesel saudara. Kenapa punya anak buah nggak bisa maling kayak begini sih? Kenapa kamu semua nggak korupsi sih? Kan saya jadi susah. Tuhan itu loh, karyawan di situ tuh, pegawai itu, direktur itu, nyebelin. Kenapa? Dia jujur Tuhan, berintegritas, tidak serakah, takut akan Tuhan. Masalah ini gitu ya. Itu sebabnya di mana-mana sulit sekali membereskan. Dosa berimpak kepada tempat kerja. Dan di situ justru orang benar seperti Uria itu jadi masalah. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kenapa ya? Saya ini mau benar loh, di tempat kerja saya mau benar. Kenapa saya mau dimusuhi? Sudah ada ceritanya saudara. Orang yang loyal, setia, integritas, kerja benar, dan performanya bagus, sangat berprestasi, dibunuh. Kenapa? Karena dosa. Saudara sekalian, celakalah kalau itu kita yang berdosa dan menghancurkan segala sesuatu. Ayat 14, Daud mulai jahat saudara. Dia tulis surat kepada Yoab, dikirimkan melalui Uria. Wah ini kejam sekali. Uria seolah-olah mengatakan nih surat hukuman matiku. Dan di sini kita melihat integritas Uria, gak dibuka saudara. Kalau dia mau ngintip, kayaknya saya curiga nih sama raja. Wah, kok aku tak ganti aja namanya gitu. Dia tidak membuka, dia serahkan kepada Yoab. Karena dari kalimatnya pun dia mengatakan dia begitu loyal, begitu setia kepada raja. Serahkan. Dan akhirnya Yoab membuat strategi. Caranya adalah dia menyerang satu kota. Kota itu adalah kota yang banyak pahlawannya, yang kuat. Lalu kemudian disuruh pergi ke situ. Dan akhirnya dalam situasi seperti itu dia mati terbunuh. Kenapa saudara? Karena Yoab sengaja menyuruh beberapa orang bersama dengan Uria perang terlalu dekat ke tembok. Jadi terlalu dekat ke tembok sehingga akhirnya dipanah dari atas, Uria mati. Bersama dengan beberapa anak buahnya. Jadi untuk membunuh Uria, Yoab pun harus mengorbankan banyak orang yang lain. Betapa menakutkan dosa itu saudara. Nah jadi setelah kita melihat bagaimana dosa mempengaruhi bukan hanya kekudusan Daud semata. Jadi yang rusak kan cuma aku, keluargaku kan gak rusak kan, pekerjaanku kan gak rusak, pelayanan Tuhan gak rusak. Tidak saudara, itu akan mengubah pertimbangan saudara, mengubah bijaksana saudara, mengubah kemampuan saudara dalam mengambil keputusan. Ada satu jemaat yang cerita sama saya kan awam di dunia pekerjaan saudara ya. Jadi ilmu saya cuman kalau saya nanya sana nanya sini. Lalu saya nanya, Pak itu kalau level direksi tingkat internasional dan sebagainya, kalau wawancara tuh ditanya apa sih Pak? Dia cerita sama saya pada waktu diminta jadi pimpinan sesuatu yang besar, saya ditanya begini, apa prioritas hidupmu? Lalu Bapak jawab apa? Bapak ini ngomong, pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan. Nah diprotes sama kantor Pak, kenapa nomor satu bukan pekerjaan? Betul, diprotes saya. Nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan. Berarti pekerjaan cuma nomor tiga dong buat kamu. Saya jawab iya. Terus ditanya, kenapa? Saya nanya, emang bosnya ada yang bukan percaya Tuhan Pak? Oh ada yang tidak percaya Tuhan. Lalu bagaimana Bapak menjelaskan? Dia mengatakan begini, kalau saya takut akan Tuhan, saya nggak akan berani macam-macam dalam pekerjaan. Saya akan jaga integritas. Saya percaya perusahaan ini membutuhkan orang yang punya moral, punya hati dan punya integritas. Dan selama saya mengutamakan Tuhan, saya menjaga hati saya. Dua, ketika keluarga saya beres, saya bisa memimpin perusahaan. Bagaimana saya bisa memimpin perusahaan yang besar kalau saya tidak bisa memimpin keluarga saya sendiri. Dan ketika keluarga saya sehat, maka hati saya sehat, performa saya sehat. Itu mempengaruhi keputusan saya. Saya kira itu jawaban yang tepat. Saudara. Kerja ya kerja, hidup ya hidup. Hidup kotor terserah, kerjaan urusan lain. Tidak bisa begitu. Daud menunjukkan bagaimana keputusannya menjadi blunder luar biasa. Ia mengambil apa yang ia sukai dan membuang manusia seperti sampah untuk menutupi dosanya. Berapa banyak dalam politik untuk menutupi dosa.
banyak orang baik harus dibuang, saudara. Banyak orang baik harus dibuang. Hanya untuk menutupi dosa yang sudah dilakukan. Lalu ayat 20 sampai 21, Yoab mengatakan, kasih tahu raja ya, banyak yang mati. Yoab lalu bilang, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota ini untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelech bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Jadi Yoab tahu, saudara, kalau tidak ada urusan sama Uria, Daud pasti marah. Pasti marah, kehilangan banyak pasukan. Dia pasti marah. Dan di situ sebuah cerita yang semua orang sudah tahu. Abimelech anaknya Gideon, itu ketika berperang terlalu dekat ke tembok, lalu ada seorang perempuan, Tuhan menghukum dia dan konyol sekali. Emak-emak bawa kilangan dijatuhin, jatuh kepalanya, drak, remek, saudara. Terus ketika dia tergelepar, Abimelech bilang sama prajurit, cepat bunuh saya. Loh kenapa raja? Jangan sampai dunia tahu aku mati ketiban bandul dari emak-emak gitu. Malu gitu, akhirnya dibunuh gitu ya. Tapi tetap semua orang tahu dia mati kepalanya remek, kejatuhan pot atau apalah gitu ya. Kilangan gitu ya, batu kilangan sama emak-emak yang kesel kamu serang-serang, rasain gitu. Buak mati gitu kan ya. Tuhan bilang kamu mau saya permalukan, mati oleh seorang emak-emak yang lempar begitu. Nah itu kan jadi guyonan banyak orang gitu kan. Nah sekarang kok Yoab jenderal tidak belajar. Justru Yoab tahu cerita itu. Dia pakai strategi itu. Agak mepet aja supaya kamu kejatuhan. Nah kali ini bukan kejatuhan bandul, kejatuhan kena panah, mati. Ya pasti kan Daud marah, strategi macam apa itu, jenderal macam apa itu. Kamu enggak belajar dari Abimelech. Jadi sudah pasti kalau tidak ada urusan Uria, Daud pasti kira-kira responnya seperti itu. Karena cerita Abimelech sudah banyak. Tapi di luar dugaan, mungkin yang cerita ini mau shortcut, saudara. Daripada dimarahi langsung ngomong, banyak yang mati termasuk Uria. Jadi masalah Abimelech tidak keluar dari mulut Daud, tetapi dicatat dalam Alkitab. Apa yang mau dikatakan, saudara? Gini, saudara. Abimelech itu membantai 70 saudara-saudaranya untuk menjadi raja. Untuk tetap mempertahankan dirinya, untuk naik tahta, jadi raja. Dia harus bunuh semua saudara-saudaranya. Dan dia dihukum Tuhan, kepalanya remek kejatuhan benda itu. Ya, kejatuhan batu kilangan. Maka seolah-olah Alkitab mau mengatakan, Daud, kamu juga membunuh saudaramu untuk mempertahankan kuasamu. Ingat, kamulah Abimelech. Kepalamu bisa diremukan oleh Tuhan. Ini peringatan, saudara. Nah, jadi setelah mendengar kabar Uria, waduh saudara, Daud dramanya luar biasa. Langsung ngomongnya apa? Namanya perang ya, pasti ada yang mati. Bilang sama Yoab, jangan terlalu sedih, biasa itu lumrah. Ya perang ya kayak begitu, ya sudah ya, biasa aja, memang harus ada yang mati. Untuk perubahan harus ada korban. Dia tidak meratap, dia merayakan dalam hatinya, yes aku menang gitu ya. Ketutup semua skandalku, aku berhasil, semuanya aku kalahkan, semua bisa aku bungkam, yes. Celakalah manusia yang sedang menutup dosanya. Celakalah saudara, celakalah semua orang di luar sana yang berbuat dosa dan menutup dengan sangat canggih. Oh aku melakukan kejahatan sempurna, meskipun ada orang mengatakan tidak ada kejahatan sempurna. Tetapi andai kata saudara mengatakan sempurna, tidak akan terbongkar, semua tidak tahu. Daud bisa menutup mulut Uria, bisa menutup mulut siapapun, tapi tidak bisa menutup suara Tuhan dalam hatinya. Tidak bisa, saudara. Nah saudara, meskipun akhirnya dia melihat bahwa
Batsheba itu berkabung, tetapi Daud sama sekali tidak berkabung. Waktu Abner mati dia meratap, waktu Saul mati dia meratap, Uria mati dia tidak peduli. Tetapi nuraninya tetap berbicara. Saya akan cerita satu novel saudara ya, yang menggali bahwa meskipun kita menutup banyak hal, kalau kita tidak jujur mengakui dosa kita, maka suara hati yang Tuhan sudah tempatkan itu akan menyiksa kita. Ada beberapa novel yang bagus menggambarkan hal itu. Saya mungkin kalau ada lain kesempatan akan membahas Crime and Punishment karya Dostoyevsky. Tetapi hari ini mungkin saya akan cerita sedikit mengenai novel klasik karya Nathaniel Hawthorne. Judulnya Scarlet Letters. Ini beberapa karya Nathaniel Hawthorne menceritakan kisah yang sama, yaitu pergumulan orang dalam kegelapan ketika menutupi dosa. Dosa bisa ditutup, bisa orang tidak tahu, Uria bisa saya bungkam. Tapi kalau kita tidak jujur mengaku dan bertobat, maka suara hati itu akan terus mengganggu. Saya pernah baca satu artikel di koran dikatakan, ada satu penjahat sudah melakukan pembunuhan, dia berhasil kabur. Tapi berapa tahun kemudian menyerahkan diri ke polisi. Dikatakan setiap malam dia mimpi orang yang dia bunuh itu menghantui dia hampir setiap malam. Dia tidak bisa tahan lagi. Dan ketika dia menyerahkan diri ada sejahtera. Saudara tidak bisa membungkam kejahatan. Scarlet Letter pertama kali diterbitkan tahun 1850. Termasuk salah satu karya paling penting dalam sastra Amerika. Mengisahkan seorang perempuan bernama Hester Prynne. Perempuan ini sudah menikah, dia punya suami, suaminya namanya adalah Chillingworth. Tetapi mereka mau pindah ke satu koloni yang ada banyak orang Puritan di sini. Nah di sini saya ingatkan kalau saudara nanti mau baca bukunya, memang ada banyak kritik terhadap kelompok Puritan yang dilihat secara karikatur. Ada orang Puritan yang baik, ada orang Puritan yang jahat. Ya, jadi yang dilihat hanyalah orang yang jahat saja. Sudah lihat ya, itu nanti ada huruf A, nanti saya akan cerita di situ. Hester Prynne ini disuruh pergi dulu ke satu kota di sana, di daerah Boston. Tetapi suaminya bilang akan menyusul. Nah ketika istrinya sudah pergi, suaminya nggak muncul-muncul, saudara. Bertahun-tahun nggak muncul. Wah, matikah suami saya? Dan memang pernikahannya adalah pernikahan karena perjodohan, bukan karena cinta. Tapi sebagaimana perempuan pada waktu itu yang taat, dia tetap setia. Tapi suaminya nggak muncul-muncul. Di tengah-tengah gitu, dia ketemu pendeta di kota itu. Namanya adalah pendeta Arthur Dimmesdale. Pendeta Dimmesdale ini masih muda, ganteng, dan jatuh cinta sama Hester. Mereka betul-betul jatuh cinta, tetapi mereka berzina, saudara. Sehingga Hester punya anak mengandung. Lalu kemudian didesak sama kota. Hester, siapa papanya? Kamu pezina. Hester sampai mau diapain pun tidak mau mengakui siapa papa anak itu. Maka dia masuk penjara dan dihukum selama-lamanya memakai huruf A. Adulterous, pezina. Kemana-mana pergi pakai A, kemana-mana pergi pakai A. Dijauhi oleh orang-orang. Kamu adalah pezina, pakai huruf A di situ. Maka Scarlet Letters, berwarna scarlet hurufnya. Kasihan sekali saudara. Nah di dalam penjara, tiba-tiba suaminya muncul. Kaget, loh suamiku masih hidup. Chillingworth itu adalah nanti menjadi personifikasi iblis dalam karya Hawthorne ya. Jadi Nathaniel menggambarkan Chillingworth itu akhirnya marah, dendam. Dan orientasi hidupnya cuma satu, bagaimana membalas dendam. Lalu kemudian dia orang yang pintar, cerdas, seorang dokter. Dia tanya, siapa papanya? Dia bilang, saya tidak akan ceritakan. Akhirnya dia coba cari sendiri. Lalu kemudian dia cari kira-kira orangnya siapa. Dia mulai curiga sama pendeta. Dia mulai berteman dengan pendeta. Berteman dengan pendeta, ngajak ngobrol. Pelan-pelan dia mulai sadar, ini kayaknya gelagatnya ini. Pendeta ini khotbah kekudusan dan sebagainya, tapi kayaknya hidupnya nggak benar. Dia deketin suatu ketika tidur, pendeta ini bajunya tersingkap, di situ ada huruf A, saudara. Yang dia gosok-gosok sendiri. Jadi pendeta itu saking nggak tahannya sering menyiksa diri.
Kenapa? Karena dia melihat Hester dipermalukan, dipenjara, dihukum, dipermalukan. Tapi dia yang pelakunya, dia lepas dari hukuman. Wah, dia tersiksa, bertahun-tahun tersiksa. Nah, akhirnya tahu, kamu juga pezina, kamu yang berbuat jahat. Chillingworth kemudian berteman dengan dia, ngomong pelan-pelan, menyiksa dia secara psikologis. Dia tidak menyiksa secara fisik, diperbesar lagi perasaan bersalahnya. Sampai akhirnya dia nggak tahan. Setelah tidak tahan, dia mengaku di depan umum, saudara. Dia hancur, betul-betul hancur. Dia mengaku di depan umum. Pada waktu dia mengaku di depan umum bahwa akulah pelakunya. Anaknya dia yang masih kecil namanya Pearl yang dilahirkan. Pearl itu anaknya nakal, liar. Hester kesulitan membesarkan dia. Kenapa? Karena mungkin, saudara ya, meskipun tidak diceritakan dalam novel itu, mungkin dia bingung siapa papanya. Tetapi setelah dikatakan akulah ayah anak itu, si Paul itu nangis, dia memeluk papanya, dan semenjak itu dia berubah menjadi anak yang baik. Ini juga menggambarkan pertobatan ya, bagaimana orang yang hidupnya kacau kemudian menjadi benar. Saudara sekalian, setelah Dimmesdale mengaku, hatinya lega, tetapi siksaan bertahun-tahun yang dia alami membuat kesehatannya drop dan lalu kemudian dia mati. Hester dalam siksaan batin dijauhi, melakukan kebaikan, menjadi penjahit yang diandalkan, membantu orang-orang miskin, sehingga akhirnya orang-orang kalau tanya, itu ibu kenapa ada A ya? Oh, A itu artinya able. Dari adulteress, penduduk kota mengatakan dia perempuan yang mampu. Dan dia membuktikan diri, dia tidak pahit, dia berjuang memenangkan hati penduduk kota, dan dia seumur hidup tidak mau melepas huruf A itu. Saudara sekalian, kesalahan yang tidak diakui, yang disimpan akan menghancurkan. Saya akan tutup dengan Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Ini adalah Mazmur dari Daud, saudara. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Perhatikan ayat 3. Saya rasa ini pergumulan Daud pada waktu dia menutupi dosanya selama 9 bulan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Daud bertumbuh lewat dia menunjukkan keberanian, bisa membunuh Goliat. Tetapi Daud juga bertumbuh ketika mengakui dosa-dosanya dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudaraku, entahkah engkau mengalami ketenangan jiwa atau engkau sedang bergumul dalam dosa. Jangan simpan dosamu. Jangan manipulasi. Mari kita dengan jujur datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita menerima pengampunan dari Dia dan menerima konsekuensi. Jangan lupa nanti di pasal 12, Daud diampuni, jiwanya diselamatkan, tetapi konsekuensi dosanya tetap ada. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau Daud adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan mendisiplin dia dengan sangat keras. Kamu ambil istri orang, istrimu akan diambil. Kamu bunuh orang, anakmu akan mati. Saudara-saudara sekalian, tidak ada ampun. Di dalam pengertian tetap harus ada konsekuensi dari dosa. Daud mengerti itu, saudara. 4 anaknya mati. Karena memang dalam perjanjian lama harus dibayar 4 kali lipat. Kamu membunuh 1 orang, kamu harus membayar 4, karena kamu ketahuan, kamu nggak ngaku dulu, kamu saya bongkar, baru mengaku 4 kali lipat. Tuhan betul-betul menjalankan hukumnya, menjalankan aturannya. Saudara, demikian juga dengan kita dicintai Tuhan. Tetapi ketika kita berdosa, kita diampuni, tapi kita akan didisiplin. Mari kita takut berbuat dosa. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini mendapatkan peringatan dalam kitab suci. Siapapun di antara kami tidak ada yang kuat, tidak ada yang kebal. Tuhan tolong Roh Kudus menjagai kami dan kami mengerjakan bagian kami yaitu hidup disiplin di hadapan Tuhan. Tolong kami tidak kendor, tolong kami menjaga hati kami, menjaga mata kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan jikalau kami hidup dalam dosa, berikan kekuatan keberanian pada kami untuk membongkarnya. Percuma kami menyimpannya Tuhan, karena suatu hari seperti perkataanmu, apa yang kau sembunyikan di bawah tempat tidur akan dibongkar di atas atap. Belas kasihanilah kami ya Tuhan, karena Engkau adalah yang pemurah dan yang pengampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.